Masya Allah, Masya Allah. Gimana nih Ustadz hari ini? Alhamdulillah, sehat, semangat dengan adanya FKSM ini. Wah, Insya Allah. Ayo, masuk dulu ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini di Masjid Muhajirin ini yang tergabung dalam forum Silaturahmi Masjid dan Mushola akan diisi oleh Ustadz Puji. Bagi sahabat dakwah yang ingin bergabung untuk kedepannya, maka bergabunglah dengan Masjid Silaturahmi Masjid dan Mushola. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi yang kita cinta, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap nanti di yaumil mahsyar kita semua yang rajin bersolawat akan mendapatkan syafaat dari Nabi. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Bapak Ketua Badan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin beserta seluruh pengurus yang hadir pada hari ini. Kemudian yang kita hormati Ustaz Syamsir, mewakili pengurus Forum Komunikasi Masjid dan Mushola Sunggal. Kemudian Kepala Desa Semucirin Sunggal, Bapak Sugeng. Iki pasti wong Jawa. Beliau alhamdulillah sangat aktif, tidak hanya menjalankan roda pemerintahan, tapi juga insya Allah akan menjadi roda penggerak umat di Semucirin. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya, hadirin wal hadirat yang insya Allah kita semua dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Allah mempertemukan kita di hari ke-18 di bulan Jumadil Akhir tahun 1442 Hijriah. Lebih kurang 11 hari lagi kita akan memasuki bulan Rajab. Di Indonesia Rajab ada tradisi Isra Mi'raj. Setelah Rajab masuklah Sya'ban. Sya'ban adalah bulan di mana Nabi paling banyak berpuasa. Kemudian setelah Sya'ban Ramadan. Berarti menuju Ramadan lebih kurang 2 bulan 11 hari lagi. 2 bulan 11 hari ini bukan waktu yang
lama. Tapi ini akan menjadi waktu yang singkat jika kita jalani dan kita nikmati. Walaupun kondisi masih dalam kewaspadaan COVID-19, tapi insya Allah kita bisa menikmati perjalanan waktu ini dengan baik. Siapa yang menikmati perjalanan waktu pasti nggak terasa perjalanan waktu. Sama dengan hari ini, kita dari tadi habis sholat subuh datang kemari, kemudian kita duduk di sini. Ini mohon maaf ada yang diambal, ada yang tidak. Ya, bapak-bapak yang kena tidak ada ambalnya, saya yakin kalau menikmati ingin pun tak terasa. Ya. Tapi kalau bapak tidak menikmati pasti terasa. Nah, ceramah Ustaz juga kayak gitu kan. Ustaz ceramah mau berapa lama, kalau dinikmati pasti gak terasa. Nanti begitu selesai Ustaz ceramah, rata-rata bilang, gak terasa ya. Udah 45 menit Ustaz ceramah. Yang bilang gak terasa itu ada dua. Yang pertama ya karena menikmati ceramah, yang kedua tidur ya. Begitu saya. Jadi siapa yang mau waktunya gak terasa, pilihannya cuma dua. Pertama nikmati ceramahnya atau tidur. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penting terkait dengan pergeseran waktu itu, kita harus betul-betul memanfaatkan waktu dengan baik. Bapak Ibu, Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasul, siapakah orang yang paling baik itu?" Rasul jawab, "Orang yang paling baik bukanlah orang yang paling panjang umurnya, tapi orang yang paling baik itu adalah orang yang paling banyak amal kebaikannya." Jadi ukuran kita baik di hadapan Allah bukan ukuran panjang atau pendek umur, tapi ukuran kita baik di hadapan Allah itu siapa yang paling banyak amal kebaikannya. Kalau seandainya kita dikasih Allah umur yang panjang, alhamdulillah. Jangan bangga kali umur kita panjang kalau tak ada amal kebaikan. Tapi kalau memang Allah menakdirkan umur kita pendek, jangan kesal kali ya, kalau amal kebaikan kita banyak. Syekh Ali Jaber, Ustadz kebanggaan Indonesia, meninggal usia 44 tahun. Ustadz Arif bin Ilham yang dianggap sebagai pemimpin zikir yang luar biasa di Indonesia, meninggal 49 tahun. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, ya Ustadz yang bisa masuk di semua kalangan, meninggal di usia 40 tahun. Mereka meninggal usianya sangat muda ya. Tapi pertanyaannya, apakah mereka tidak lebih baik dari kita yang sekarang masih hidup 60 tahun? Wallahu a'lam. Bisa jadi mereka lebih baik dari kita yang sekarang masih hidup. Mereka meninggal di usia 40-an. Kok cepat kali ya Pak Ustaz orang itu meninggalnya, padahal orang itu orang baik, padahal orang itu masih dibutuhkan oleh umat. Kok cepat kali meninggalnya? Ya kalau pertanyaan itu ditanya sama saya, ya aku nggak tahu jawabnya loh. Karena itu rahasia Allah, itu qadarullah. Makanya kadang kalau nyebut-nyebut kayak gitu Pak, kami pun ustaz-ustaznya lumayan gini-gini juga kan. Ya 40 ya 40-an ini. Nah, jadi kalau ustaz-ustaz ini banyak yang tinggal muda itu karena mobilitas ceramahnya tinggi, kemudian selalu dimanjakan jamaah. Tengoklah kalau ceramah dikasih minum dua, yang pertama air putih, yang kedua teh manis, ya kan? 5 tahun ceramah kena gula. Kenapa kasih teh manis saja dulu? Makanya bapak-bapak kalau ustaz ceramah maunya agak kreatif sedikit, jus gitu. Biasanya ustaznya, ya kan? Nah, udah nanti kalau ceramah 1 minggu suruh makan apa enggak nasi bontot tuh Pak, nasi bontot itu Pak. Ya, makan di tempat makan, nanti pulang dibawain bontot, kan itu luar biasa.
Sampai kadang-kadang istri pun nanya, Abi hari ini berapa ceramahnya? Saya tanya, kenapa rupanya? Biar tahu masa atau enggak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ya kita ini ya umur panjang atau pendek itu nggak ada masalah kita. Tapi penting amal kebaikan itu harus terus kita maksimalkan. Nah kalau kita misalnya hidup dikasih Allah umur yang panjang, alhamdulillah. Nabi Muhammad itu nggak panjang umurnya. Nabi Muhammad itu hanya 63 tahun, Pak. Kalau kita buka dalam kitab Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Safir Rahman Al-Mubarakuri, nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad itu umurnya ratusan tahun. Ya. Nabi Nuh aja 900-an tahun umurnya. Ya, aku mikir kemana lah Nabi si umur itu. Ya, kita cepet aja kepanjang. Ya, itu pun nggak ada yang cepet. Ya, tapi 900-an tahun. Dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani, pertanyaannya, siapakah nabi yang ditakdirkan Allah mengubah peradaban dunia? Nabi Muhammad. Berapa umurnya? 63 tahun. Kalau dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain kan nggak sebanding. Ya, nabi yang lain ratusan tahun, Nabi Muhammad cuma 63 tahun. Tapi Nabi Muhammad lah yang ditakdirkan Allah bisa mengubah peradaban dunia. Makanya jangan aneh Michael Hart menulis buku judulnya 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah dan menempatkan Nabi Muhammad di urutan pertama. Michael Hart itu orang non-muslim, tapi dia jujur secara ilmiah bahwa Nabi Muhammad itu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah nomor 1 dari 100 tokoh yang lain. Pertanyaannya adalah, kenapa kok Nabi Muhammad diurutkan di nomor 1? Karena Nabi Muhammad tidak butuh waktu lama untuk mengubah peradaban. Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul usia berapa? 40. Kalau diangkat berarti kan baru dapat tugas. Ya, sama kayak Pak Kades. Ini udah berapa periode Pak Kades? Dua ya. Mudah-mudahan ya 3. Tapi kalau naik dari buka-bukanya 3 periode. Kalau ada 4 periode mungkin 4 juga. Udah seumur hidup aja Pak Kades. Umur 40 diangkat jadi Nabi dan Rasul. Meninggal umur 63. Berarti Nabi berdakwah butuh waktu berapa lama? 23 tahun. Pertanyaannya, 23 tahun itu maksimal atau enggak? 23 tahun. Yang maksimal itu cuma 10 tahun. Karena Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun, hanya dapat 50 orang yang masuk Islam. 50 orang yang masuk Islam. Makanya Nabi itu hebat itu, kesabarannya luar biasa. Kalau saya jadi pengurus FKSMM ini, ya FKSMM, saya senang. Baru berapa tahun ini jamaahnya udah kayak gini. Pengajian bapak-bapak yang paling banyak yang saya jumpai di sini lah. Amin. Amin. Memang dia betul. Ya. Ini dakwah kayak gini. Ini baru 2 tahun udah kayak gini jamaah. 2 tahun kayak gini mana? Nabi 13 tahun. 13 tahun cuma 50 orang yang masuk Islam. Saya kalau di masjid lain saya bilang ini, ketua BKN kalau buat pengajian jangan suka ngitung jamaah. Ini kadang-kadang ketua BKN buat pengajian hitungnya jamaah. Cuman 20 udah berhenti aja lah ngaji. Nggak mikirkan ustaz. Bukan gitu Pak Ustaz, kami segan Pak Ustaz. Kalau nanti misalnya Pak Ustaz datang ceramah jamaahnya sedikit kan kami segan Pak Ustaz. Ngapain segan? Ustaz tuh kalau ceramah nggak nengok jamaahnya. Jangan negatif. Tapi yang penting dikasih kesempatan untuk berdakwah sudah alhamdulillah. Saya Pak, saya punya pengalaman ceramah itu banyak lah. Pengajian ada yang jamaahnya kayak formasi main bola, ada. Ya
Ya, sebelah kanan 4, sebelah kiri 4, ibu-ibu depan 2, satu ustadznya penjaga gawang. Kan 4, 4, 2, 1. Pas kan? Ya. Ustadz, ya, sedikit kali Pak Ustadz. Iya, itu belum. Ada lagi saya. Tapi mau saya bilang nanti kira-kira ya. Dan saya bilang aja lah di sekitar Jalan Binjai. Ya, jadi pernah saya dulu Pak udah 5 tahun yang lalu ngisi pengajian subuh. Waktu saya datang di masjid itu baru ada 2 orang. Ya, belum azan. Begitu masuk saya 2 orang. Dalam hati saya kan belum azan ini. Berarti jamaahnya nunggu azan. Begitu azan berkumandang, alhamdulillah nambah lagi 3 orang. Berarti 5 orang. Dalam hati saya mungkin belum komat ini. Biasa jamaah kan nunggu komat. Ya kan Pak? Nah, begitu iqamah dikumandangkan, alhamdulillah nambah lagi 2 orang. Berarti berapa? 7 orang. Saya maju ke depan jadi imam sambil menghadap ke jamaah, sholat lurus dan berapa sambil ngitung 7. Balik saya ke arah kiblat, dalam hati saya mungkin banyak yang masuk. Alhamdulillah selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, satu pun nggak nambah Pak. Ya, cuma 7 orang. Dalam hati saya, ya Allah, ini doa mudah-mudahan nanti jamaah ini ya waktu habis doa adalah nambah, mana tahu kan orang ini tahu ada pengajian ya, orang ini datang rupanya alhamdulillah habis doa ya, begitu balik ke kanan tinggal 3 orang. Bukan malah nambah, kurang ya, dalam hatiku yang kalau nggak tahu Ustaz datang pulang orang itu ya. Saya tanya sama BKM-nya, pakai mana nih Pak, jadi pengajian kita? Jadi lah Pak Ustaz, orang Pak Ustaz datang kok katanya. Mana jamaahnya? Kami lah Pak Ustaz. Loh, kok cuma 3? Iya Pak Ustaz. Pengurus BKM-nya mana ya Pak? Ya kami 3 lah Pak Ustaz. Saya ketua Pak Ustaz, bapaknya sekretaris, bapak di bendahara. Pulang kamu ya ke SD ya, ketua sekretaris bendahara. Jadi kan mana lanjut ini? Lanjut Pak Ustaz, karena bendahara hadir, saya pun yakin melanjutkannya. Bapak-bapak, Nabi itu berdakwah 13 tahun cuma 50 orang yang masuk Islam, tapi Nabi tetap tegar. Ya, kemudian ada hikmah kenapa Nabi mau dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Gara-gara Nabi mendapatkan tekanan mau dibunuh kafir Quraisy, Nabi hijrah ke Madinah. Maaf ya Bapak Ibu, 10 tahun di Madinah Nabi membentuk peradaban dunia yang sekarang kita lah yang menikmatinya. Pertanyaannya, butuh waktu lama? Tidak. Sementara nabi-nabi yang sebelumnya itu ratusan tahun umurnya, ya, walaupun banyak dakwah disebarkan, membekas juga. Makanya dalam usul fikih ada syar'u man qablana, syariat sebelum kita. Itulah haji dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Itu ada, ya. Puasa Nabi Daud berarti kan dari Nabi Daud. Syariat-syariat yang sebelumnya itu yang kita amalkan sekarang kan ada. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwa kenyataan membuktikan Nabi Muhammad itu tidak butuh lama, tidak butuh waktu lama dalam mengubah peradaban dunia. Makanya Bapak Ibu, saya hanya ingin tegaskan bahwa panjang atau pendek itu tidak menentukan kita ini lebih baik daripada yang lainnya. Tapi kualitas diri kita yang dipenuhi dengan amal ibadah, itulah yang menentukan kita baik atau tidak di hadapan Allah. Makanya di dalam Islam kita didoktrin oleh satu ayat. Apa satu ayat itu? Tadi dibaca sama Ustaz Syamsir, fastabiqul khairat. Marilah kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Berkompetisi dalam kebaikan itu yang disuruh oleh Allah. Bukan berkompetisi hanya sekedar menumpuk harta, kemudian mencari jabatan, kemudian mencari popularitas, tapi kita berkompetisi untuk melakukan kebaikan. Kalau seandainya ada peluang untuk melakukan kebaikan, jangan abaikan. Karena amal kebaikan inilah yang menentukan kita ini baik atau tidak di hadapan Allah.
Bahkan dalam Quran surah An-Nahl tadi saya baca di awal, Allah berfirman apa? Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan, dialah mukmin. Jangan bilang kita mukmin kalau kita tidak melakukan amal soleh. Amal soleh itu didefinisikan dengan amal kebaikan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Jadi orang yang beramal soleh, janji Allah akan dihidupkan dengan kehidupan yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini prinsip dasar kita dalam hidup. Yang ditumpuk adalah amal kebaikan, bukan harta, jabatan dan lain sebagainya yang bersifat duniawi. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya kita ini selalu dalam kebaikan, selalu melakukan amal kebaikan? Ada 3 prinsip dalam Islam yang harus kita sama-sama ketahui. Pertama, lakukan kebaikan sekecil apapun. Jangan memandang kebaikan itu besar atau kecilnya. Nanti kalau seandainya besar atau kecil yang kita pandang, seolah-olah kita nggak mau ibadahnya yang kecil. Ya. Yang kecil nggak ada masalah. Karena Nabi SAW dalam hadis bersabda, apa kata Nabi? Allah lebih mencintai amal ibadah yang sedikit atau kecil tapi rutin daripada yang banyak atau besar tapi sekali-sekali. Baca Quran itu Pak, kalau Bapak bisa 1 hari 1 ayat saja, itu sudah alhamdulillah. Daripada sekali baca 5 juz setahun sekali. Itu pun Ramadan. Ya, kok gitu Pak Ustaz? Iya. Makanya saya bilang sekarang ini bagus ya ada komunitas one day one juz, 1 hari 1 juz. Kalau bisa monggo. Tapi kalau nggak bisa turun one day one surah, 1 hari 1 surah. Ustaz kena Al-Baqarah 2 juz setengah juga itu Pak Ustaz. Jadi turun lagi one day one ain. Ini mama suka. Ya 1 hari 1 ain. Pak Ustaz ada ayatnya yang sampai 2 halaman Pak Ustaz. Oke, turun lagi one day one ayat, 1 hari 1 ayat. Ustaz ada yang 1 ayat setengah halaman juga Pak Ustaz. Ya udah turun lagi one day one huruf, 1 hari 1 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Shadaqallahul azim. Ustaz jangan main lah Pak Ustaz. Serius saya nih. 1 huruf aja berapa sih? Subuh nun. Nanti zuhur yasin. Shadaqallahul azim. Asar alif lam mim. Shadaqallahul azim. Maghrib ke isya kaf ha ya ain shad. Shadaqallahul azim. Jangan sepele 1 huruf kata Nabi dibalas dengan 10 kebaikan. Kita ini Pak kadang-kadang terlalu banyak mimpinya melakukan kebaikan yang besar, tapi yang kecil kita abaikan. Sering Bapak buat status di WA atau di Facebook, ya kita beramal ibadah di dunia ini nggak tahu kita amal ibadah mana yang akan membawa kita ke surga, betul nggak? Ya, banyak orang buat status kayak gitu. Kita ini beramal ibadah Pak, nggak tahu kita amal ibadah yang mana yang membuat kita masuk surga. Bisa jadi amal ibadah kita ikut taklim pada pagi inilah yang membawa kita menuju surga. Walaupun ada yang tidur, tetap masuk surga. Apalagi kena kipas angin. Enak kali Pak Ustaz kena. Ustaz masa amal ibadah ikuti taklim udah itu mata terpejam bisa masuk surga Pak Ustaz? Loh, Allah kan Maha tahu. Jangankan itu Pak, cuma apa ya? Bapak nggak pernah baca riwayatkan seorang pelacur masuk surga gara-gara apa? Dikasih minum anjing yang sedang kehausan. Karena amal ibadah yang kecil bisa masuk surga. Kalau pelacur masuk surga karena bangun masjid, itu apa sih masuk akal ya? Tapi Pak, dia pelacur hanya ngasih minum anjing yang sedang kehausan, disebut dalam riwayat dia masuk surga. Tapi hadis ini untuk memberikan pelajaran bahwa amal ibadah kecil tapi bisa menentukan kita masuk surga. Jangan hadis ini, riwayat ini
diamalkan ya sesuai dengan teknis pelaksanaan. Loh, kalau gitu Pak Ustaz jadi pelacur aja lah. Cariin anjing yang sedang kehausan. Kalau itu yang diamalkan gawat dunia kesehatan. Nanti bukan manusia yang takut sama anjing yang takut sama manusia. Nanti anjing asal nengok pelacur, modus nih. Nyari aku masuk surga lagi. Ya, jadi amal ibadah kecil. Beda. Apalagi Nabi mengatakan kalau ada duri di jalan, singkirkan. Itu amal kebaikan kecil kan? Kecil. Hanya duri. Pak Ustaz, sekarang kita ini udah hidup di kota, Pak Ustaz, nggak ada lagi duri, Pak Ustaz. Batu di jalan singkirkan. Udah batu di jalan singkirkan. Sempat batu itu nggak singkirkan, ditabrak ban kereta, mental, pas bapak lagi merokok, batu mental sini. Apa nggak marah bapak? Marah bukan kena batu, rokoknya habis. Kena batu itu. Ya Pak, batu di jalan singkirkan itu dari parah. Tapi maaf ya Pak Kades, sekarang orang lu malah lain, bukan menginginkan batu, malah masih polisi tidur di jalan. Ini kadang-kadang stres. Saya kalau udah cerita ini Pak, saya bilang sama ini dekat rumah itu, ya, dulu jalannya belum lobang, minta di aspal. Giliran dari aspal, kasih polisi tidur. Gimana? Ya kan? Udah. Jadi Bapak Ibu, kita nyingkirkan duri di jalan, ya, bukan malah ngasih penghalang di jalan. Jadi amal ibadah itu kecil, tapi bisa menentukan kita masuk surga. Jadi kalau ada program gerakan grup D, gerakan umat peduli desa, paten itu, ya. Jadi kita dikasih pengadaan ambulan juga kan, ya, pengadaan ambulan. Kita dikasih kotak infak celengan, sehari berapa terserah. 1000 mainkan. Jadi nggak usah cerita banyak-banyak. Aku Pak Ustaz maunya Pak Ustaz sebulan 100.000 Pak Ustaz. Udah lah, jangan banyak kali cerita. 1.000 aja sehari dapatin kali itu. Ya. Bayangkan Pak, kalau tadi dihitung Pak Kades 5.000 kakak, ya kali 1.000 satu hari berapa? 5.000 kali 1.000 1 juta, 5 juta. 5 juta kali 1 bulan. 1 bulan berarti dapat 150 juta. 150 juta 1 bulan. Berapa banyak beras yang bisa beli untuk orang-orang miskin. Apalagi kalau beli kerupuk. Berapa truk itu kerupuk saya beli. Yang ada tahu yang terbagi semuanya tahu beli kerupuk Pak Kades. Gerakan makan kerupuk sehari. 100 itu sebulan. Belum lagi kita kalikan setahun. Ustaz pandai kali ngitung-ngitung konsepnya. Iya, ini kan konsepnya. Jadi jangan kita berpikiran bahwasanya berinfak itu harus besar. Kalau berinfak itu harus besar, nanti nggak infak awal. Kenapa awal nggak infak? Harus jelas macam Tolong itu untuk infaknya sampai 1 juta. Masa aku dapat cuma 100.000, bantu. Wah, lebih bagus bahwa timbang 100.000 tiap bulan Wah, ya daripada 1 juta 5 tahun sekali Wah. Ya kan? Karena amal ibadah itu sedikit tapi rutin. Kita kalau beramal ibadah ini mikir yang besar, nanti bisa gagal yang besar. Dah. Nabi juga ngomong dalam hadis, apa kata Nabi? Mata bantu kasih wajhi akika sedekah. Siapa yang senyum di hadapan saudaranya itu sedekah. Kalau tak pandai awak bersedekah dengan uang, berbuat kebaikan itu dengan apa? Senyum. Makanya ini mohon maaf ya, kita hidup jangan payah kali senyum lah. Ya, orang kalau udah payah senyum itu paling pelit sedunia dia itu. Ya, Pak Ustaz ada tetangga payah kali senyum Pak Ustaz, aku bilang enggak senyum juga ya Pak Ustaz. Nah, kenapa payah? Rupanya mukanya bawaan lahir kayak gitu Pak Ustaz. Memang mukanya ada model-model kayak gitu. Dia Allah kali senyum. Ustaz ini kalau ceramah jamaah itu mempengaruhi Ustaz. Makanya tolong yang duduknya di depan
depan jangan yang muka sangat, tolong. Ya, depan-depannya mukanya yang fresh yang gini. Itu sudah tuh. Tapi kalau yang dibuka gini, Ustaz tak lama sama. Beda dengan jamaah saya pakai masker kan Pak. Pada jamaah saya pakai masker, lucu. Saya curiga ini. Nah, habis ceramah saya tanya lah, Bu, iya Pak Ustaz. Tadi waktu saya ceramah, Ibu kan pakai masker, iya Pak Ustaz. Tutup lengkap ya Bu kan? Iya Pak Ustaz. Aku tengok Ibu serius sekali Bu ya. Sebenarnya bukan serius Pak Ustaz. Jadi Bu, sesak nafasku Pak Ustaz. Karena zaman sekarang Pak, protokol kesehatan jalan, pakai masker. Tapi kan macam-macam maskernya ya. Ada yang dipakai lengkap gini kan, ada yang digantungkan di leher, ya kan, ada yang di dagu, mama-mama ada yang di dada, gini ya kan. Dalam hatiku mah sama aja nggak bawa masker, sama kayak aku juga. Ya, bawa masker Pak Ustaz, bawa ya. Kenapa Pak Ustaz bawa? Ya tujuannya pertama protokol kesehatan, yang kedua supaya aku ini nggak kena razia. Loh kan sayang Pak, razia berapa coba? Berapa Pak? 100 sini, turun sampai sini ya. Kalau di Medan dendanya razia itu 250.000. Bayangkan awak ceramah, pulang kena denda, kena razia. Habis. Tapi kalau di SKSN kan ini ya balik semuanya. Tapi Bapak Ibu ya awalnya kalau payah ada senyum aja ya. Maka ada yang nanya, Ustaz kok suka kali senyum Pak Ustaz? Karena nggak ada yang bisa aku kasih kecuali itu. Saya kok udah capek berfoto saya Pak. Ya kan, begitu bukan berfoto ya, bercermin saya Pak. Saya tengok mukaku ya Allah nggak ada yang ya, yang indah kecuali senyuman saya. Itulah makanya apa sebenarnya senyum. Coba bayangkan kalau Ustaz ceramah nggak ada senyumnya, terpayah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dalam melakukan kebaikan jangan pandang besar atau kecil. Sekecil apapun lakukan kebaikan itu. Yang pertama. Yang kedua, jangan menghiraukan omongan orang terhadap kebaikan yang kita lakukan. Kalau kita dengarkan kita ini terlalu open, peduli dengan omongan orang, habis kita. Kenapa Pak habis Pak Ustaz? Karena kalau seandainya kita dengarkan kali orang ngomong, semuanya bisa salah Pak. Awak buat baik ini bisa salah aja di tempat orang. Bapak ngundang anak yatim ke rumah, apa kata orang? Tuh pamer. Ya kan? Awak datang ke ini, maksud saya itu. Ya. Awak datang ke rumah anak yatim langsung, apa kata orang? Ini sok dermawan, kayaknya mau calon kandes nih. Udah. Awak mau ikuti zaman, transfer aja. Awak tanya mana yatim, berapa nomor rekeningnya? Dia pun nengokin awak. Mana ada nomor rekening aku? Kalau ada nomor rekening pun, awak ngasihnya 20. Dimasukkan ke rekeningnya nggak bisa ngambil. Ngambilin pun. Ya, terakhir uang anak yatim bukan untuk santunan dia, malah hanya untuk biaya administrasi di bank. Ya. Selamat datang Ustaz Soendo Ketua yang bertangan dingin. Ya, loh, nggak tangan dingin mana? Ini kan Pak, pengurusnya itu tangan dingin semuanya. Ya, karena baru kena AC tangannya dingin. Yuk sama ya. Baik ya Bapak Ibu. Kalau kita dengarkan orang Pak, ini bisa jadi nggak ada yang benar yang kita lakukan. FKSMM ini buat pengajian setiap minggu subuh kan. Tiap minggu subuh. Dengarkan Bapak, pasti ada yang komen juga yang nggak mau ikut di sini. Komennya apa? Kalau tiap minggu subuh masjid-masjid berarti nggak bisa buat pengajian sendiri lah. Nah, pasti ada yang komen gitu. Ada kan? Ada.
udah baik kayak gini masih di komen juga. Awak rajin ke masjid, di komen. Awak gak ke masjid, diam aja. Kalau rajin ke masjid, mau jadi ketua PKK ini. Ya Pak, orang baik nih Pak, di komen orang aja Pak. Ya. Apalagi Pak Ustaz, ya kita kalau mikirin semua orang berbuat baik Pak, ya Pak. Ya, orang cerita apa? Ingat hidup ini kalau melakukan kebaikan jangan pernah bermimpi semua orang akan suka dengan kita. Nggak akan pernah. Lakukan saja kebaikan. Kalau orang suka atau tidak suka itu urusan orang. Yang penting Allah tahu itu Pak, baik. Ya, cuman hitung-hitung juga lah yang nggak suka berapa, yang suka berapa. Ya, yang nggak suka 70, yang suka 30 berarti Allah nyala. Ya kan? Nah, kan ada orang Pak, dia mau berbuat baik tapi caranya nggak baik. Ada juga. Bapak ngasih zakat sama orang miskin, kan bagus itu kan Pak. Tapi Bapak ngomong, nah ini zakat untukmu, aku tengok miskin kali kamu. Ya nggak bohong kan. Dibilang makan boleh tuh harta bohong. Nggak kau kasih hidup aku itu. Nah, kok itu ya? Karena orang berbuat baik, caranya juga harus baik. Memang kan baik, kalau kerjakan kan baik. Tapi kalau caranya nggak baik, orang kan banyak nggak suka. Ya, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, jangan hiraukan orang mau bilang apa. Dan ternyata setelah disurvei, ini silakan dipublikkan. Mana yang lebih banyak di komen orang? Apakah ketika kita berbuat baik atau ketika kita berbuat yang tidak baik? Berbuat baik. Itulah tandanya bahwa untuk berbuat baik itu tandanya besar. Ya. Kita berbuat baik ini banyak di komen. Ibu-ibu saya pernah tanya, mana yang lebih sering diceritain atau dicerca, yang pakai cadar atau yang nggak pakai jilbab? Yang bercadar. Kenapa yang baik yang dicerca? Kenapa yang baik yang dihina? Karena yang baik ini kalau dicerca nggak melawan. Orang bercadar lewat, apa kata mama? Ninja lewat, ninja. Yang bercadar itu dia, sabar ya Allah. Coba kalau yang nggak berjilbab, yang buka aurat, siapa yang berani? Siapa yang berani? Ceritain aja yang nggak berjilbab. Oh diremasnya udah dawat. Dibilangnya apa? Ini muka aku, badan aku, paha aku. Mau nampain atau enggak itu urusan aku. Kau jangan mengulut kolam sekali kalau masuk di ya awal anak gadis sawah di rumah aja pasti dijadikan bahan cerita orang. Anaknya itu kuper itu. Malah ada anak gadis yang tiap malam minggu di bawah cowoknya. Biar aja, adem-adem aja. Baru paten, bergaul. Yang diam di rumah katanya kurang pergaulan. Padahal dia menjaga diri. Tapi yang malam minggu keliaran ke paten, panggil bergaul. Kan ada-adanya. Sama kayak dulu. Bapak pacaran, dua-duaan di depan rumah. Ditegur sama tetangga, bapak langsung pikir tetap di situ. Pikir, kalau dulu, ngapain kalian? Duduk Pak. Dan nikah kalian? Belum. Cabut langsung. Sekarang coba Pak tes. Ya, bapak ada yang dua-dua depan rumah, coba tes. Nggak bertahu aja, ya kan? Tes Pak. Ada anak muda dua-duaan, lajang sama gadis. Coba, berani nggak kita negurnya? Nyuruh pergi dia nyuruh bubar, berani nggak? Misalnya kita bilang, kapan kalian dua-duaan? Biasalah Wak, malam minggu. Udah nikah kalian? Belum Wak. Kenapa rupanya Wak? Kalian belum nikah dua-duaan nggak boleh. Ya. Kenapa Wak? Nanti kalau kalian dua-duaan ada setan di antara kalian. Ya memang ada Wak lah setannya. Dia yang kabut, Wak yang kabut. Kenapa? Bapak Ibu, ini sekarang orang berbuat baik Pak, malah di anak remaja masjid pulang jam 11 malam, mamanya bapaknya tinggal kode. Kemana ya kalian? Ya, remaja masjid, lama kali kalau remaja masjid ngapain aja kalian? Tapi
bilangnya? Selu aja. Kenapa? Karena mamanya udah kena di Ambon. Coba lu tadi, datang meleke, salam, ada jenang wah, ada, wah sedikit wah di Ambon. Udah, begitu nengok di Ambon berubah batinnya ya kan, lumayan juga anaknya ya. Makanya anak-anak lajang nih kalau datang nggak dibawa di Ambon, ya kan. Mamanya sibuk makan di Ambon di dalam, ya kan. Awak pun sibuk dengan anaknya di aman itu. Itulah yang aneh. Kenapa kok aneh Pak Ustaz? Karena memang kita ini kalau berbuat baik, kadang dicibir orang. Ada yang kalau cakap misalnya dia ini selalu pakai dalil, apa kata orang? Ini soalin. Ya, tapi yang nggak pakai dalil, mantap kok ya. Aneh. Ini makanya kalau kita berbuat kebaikan itu jangan hiraukan orang ngomong apa. Ya lakukan terus kebaikan. Yang penting kita selalu dalam kebaikan. Yang terakhir apa Pak Ustaz? Yang terakhir melakukan kebaikan, tolong syiarkan kepada orang lain. Ustaz nanti kita dibilang ria Pak Ustaz. Masalah ria itu urusan kita sendiri dengan Allah. Nggak perlu kita mikirin orang bilang apa. Kalau hari ini coba hari ini kita pengajian subuh ini. Ya pada subuh kita ngaji. Ada yang punya foto? Foto. Jamaahnya semuanya difoto. Jangan lupa ustaznya juga difoto. Ya, habis itu buat status di WA, buat status di Facebook. Sedang pengajian Ahad subuh bersama Ustaz Fuji Rahmadi. Gitu lah. Jangan lupa ustaznya. Ini sedang pengajian Ahad subuh aja ustaznya lupa. Janganlah ingat ustaznya Fuji Rahmadi. Iya. Jadi habis itu pasti ada komen. Apa komennya? Yang komen ada dua, yang positif sama yang negatif. Yang negatif dia akan komen apa? Ngaji aja di upload, ria. Udah, awak menanggapinya semuanya. Giliran awak buat status pengajian dia bilang ria. Besok pergi bapak ke Pantai Bali Lestari. Habis itu upload menikmati keindahan Pantai Bali Lestari. Yang komen negatif tuh komen lagi dia. Enak ya, nggak ngajak-ngajak. Kira-kira yang komen tuh alasnya. Maaf ya Pak ya. Nah, ini kita sering saja nih relaja kan. Awak giliran lagi di upload dibilang ria. Giliran awak jalan-jalan apa katanya? Nggak ngajak-ngajak. Kan aneh. Maunya waktu awak komen ngaji, dia komen gue enak ya bisa ngaji, nggak ngajak-ngajak, itu betul. Iya kan? Walaupun waktu ke Pantai Bali Lestari dia bilang juga nggak ngajak-ngajak, ya betul juga. Ya tapi aneh kalau ada orang berbuat baik di komen tidak baik. Ya tapi ada orang yang ini maaf, buka aurat, kemudian ditaruh di Facebook, kemudian nggak ada yang komen, nggak ada yang berani komen. Kok nampak aurat? Nggak ada yang berani. Ya, aneh kan? Itulah dia namanya syiar. Jadi kita dalam Al-Quran disebutkan Allah wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Apabila engkau mendapatkan kenikmatan kabarkan sama orang. Ya, kenikmatan itu banyak jenisnya. Ini ngaji ini nikmat kan? Kabarkan sama orang. Jangan awak susahnya aja awak kabarkan sama orang. Orang pun berkawan awak sama awak malas. Meninggal. Kenapa kok enggak cuma turun. Si kawan pernah nampak, dia kayaknya mau ngutang nih kawan. Ngomong gitu tadi. Ya orang kalau udah bawa ada pening aja. Pun berkawan pening sama dia. Ya, bapak kalau berkawan sama orang yang suka canda, hidup bapak kan bahagia. Tapi kalau orang yang asli stres saja, awak ini pun stres. Makanya saya bilang sama ibu kalau buat status di Facebook bu, jangan buat yang sedih-sedih, nggak usah. Ini buat sedih. Ya, rupanya ada yang berkawan sama dia, kawan sekolahnya dulu laki pula. Ya, kamu kenapa? Nah, habis itu dia belum inbox aja ya. Udah ngaku inbox ya di messenger. Habis itu bla 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 bla. Jadi ya Bapak Ibu, kita ini kabarkan kebaikan. Kalau ini sebuah kebaikan, kabarkan sama orang. Ini kalau dikabarkan sama orang dengan Jawa yang tinggi, ini desa lain, kecamatan lain.
ini bisa dicontoh. Ingat, kalau ini sempat dicontoh, maka pengurus FSM akan dapat ilmu bermanfaat mengalir sampai akhir. Termasuk yang mengupload. Nah, yang mengupload. Jadi siapa yang ini hari tidak ada mengupload saya, jadi Bapak Ibu dalam bentuk kalau diupload orang ikut buat kayak kita apa nggak besar kali pahalanya. Ya, makanya itu jangan ragu-ragu dalam upload. Ya, udah cepat. Nanti Pak Ustaz, bersabar. Ya. Saya di rumah kuat majelis Lentera Al-Quran Al-Fuadi. Alhamdulillah, asal kegiatan itu saya upload dan beberapa orang sudah ikut mencontoh. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, kita ini jangan takut dibilang ria. Ria itu bukan urusan kita, maaf, bukan urusan orang melihatnya, tapi urusan kita sendiri dengan Allah. Yang penting waktu mengupload innamal a'malu binniyat. Sungguh segala sesuatu tergantung niat. Nah itu, yang penting itu aja. Karena kalau seandainya kita upload, orang lihat, orang ikut, pahalanya kita akan dapat juga. Jadi Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, mohon maaf kalau kelewatan waktunya. Ya, tapi ini saja mudah-mudahan bermanfaat. Kata Ustaz Syamsir tadi kalau ada diskusi boleh diskusikan. Namanya ngaji, kalau diskusi itu nggak mesti sesuai dengan tema. Di luar tema pun nggak ada masalah. Yang penting saya bisa jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, ya selalu dimaafkan. Ya, jangan paksa saya menjawab. Ya, karena saya nggak akan menjawab yang saya tidak tahu. Ya, saya pernah ditanya jamaah, Ustaz, kayak mana cara menentukan waktu sholat di daerah kutub? Dia bilang, mana pernah kutub? Nah, kenapa urusan sama daerah kutub? Ya, nggak tahu saya jawab. Alhamdulillah, saya bilang nanti lah ya kalau jumpa lagi pengajian saya jawab. Gara-gara nggak tahu jawab dapat ilmu baru. Ya, saya datang ke MUI, saya tanya apa jawabannya? 3, mengikuti waktu sholat negara terdekat, mengikuti waktu sholat di Masjidil Haram, dan ulama di situ berdiskusi sendiri tentang waktu sholatnya. Ya, dapat ilmu bukan Pak? Makanya kalau bisa Bapak nanya yang aku nggak tahu aja. Ya, pertama biar nggak menjawab. Dapat ilmu. Ada lagi mama-mama nanya, Ustaz, kayak mana hukum jual beli kucing? Saya bilang, aku sejak S1, S2, S3 nggak pernah bahas kucing. Jadi nggak tahu lah, aku bilang. Nanti lah insya Allah kalau diundang lagi kan gitu kan. Rupanya alhamdulillah Pak, gara-gara nggak tahu diundang lagi aku. Bulan depan masuk, saya jawab, Bu, alhamdulillah dapat jawaban dalam kitab Sahih Muslim, hadis Sahih Muslim, ya disebutkan Rasulullah bersabda, jual beli kucing dilarang. Berarti nggak boleh Pak Ustaz? Nggak boleh. Dilarang? Tidak boleh. Ada lagi nanya, Ustaz, maaf ya Ustaz, nanya lagi boleh? Boleh. Ustaz, kalau kucing Anggora kayak mana Pak Ustaz? Dalam hatiku aku nyari hadis kucing aja pernah payah kali. Lagi kena Anggora. Berarti jangan Anggora nanya lagi Persia kayak mana? Apa nggak hancur? Habis itu jawab lah, maaf ya Bu, kalau masih namanya kucing nggak boleh diperjualbelikan. Alhamdulillah gara-gara itu Pak, jamaah ada yang punya kucing Anggora banyak, dikasih yang besar. Jadi kalau mau kucing Ustaz itu caranya. Tapi Bapak Ibu bukan itu ya maksudnya. Artinya bertanya itu kalau nggak bisa dijawab sama Ustaznya, jangan langsung menjudge Ustaznya. Percuma pasti nggak bisa jawab. Ya kan Pak? Ada lagi yang Pak, memang nggak percuma belajar, masih bodoh juga. Kalau jadi Ustaz itu kan Ustaz, jangan malu kalau nggak bisa jawab. Ya, udahlah itu aja. Ya. Karena waktunya juga terbatas. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah, dimanapun Anda berada, marilah dukung kami di channel Mencari Syariah dengan cara klik subscribe, dan jika Anda suka maka tekan like
maka ingin konten lain maka tekan lonceng, dan ingin membagikannya maka share kepada seluruh Anda yang kenal dimanapun berada. Dan jika Anda ingin komennya maka komenlah di bawah ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.